Semakin hari, dunia semakin maju. Bentuk hiburan pun terus berkembang. Dulu, orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan berinteraksi secara langsung. Sekarang, cukup dengan sebuah layar, kita bisa berkomunikasi, mencari hiburan, bahkan menghabiskan berjam-jam waktu kita tanpa sadar. Perkembangan teknologi tentu membawa banyak manfaat. Namun, di saat yang sama, ia juga membuka pintu bagi berbagai hal yang perlahan mulai dianggap biasa. Padahal dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita kira. Demi perhatian, validasi, atau sekadar keuntungan finansial. Batasan-batasan yang dulu dianggap penting kini semakin kabur. Yang mengkhawatirkan bukan hanya karena hal itu ada, tetapi karena kita mulai terbiasa melihatnya. Kita berhenti mempertanyakannya. Kita menormalisasikannya. Dan salah satu kebiasaan paling merusak yang telah menjadi begitu mudah diakses, begitu umum, dan begitu sering dianggap sepele adalah pornografi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana pornografi telah menjadi kebiasaan yang dinormalisasi oleh banyak orang, serta dampak yang sebenarnya jarang dibicarakan. Beberapa dari kita masih berpikir kalau pornografi adalah hal yang tabu dan merasa jijik jika ada seseorang yang membahas ini secara eksplisit dan langsung. Namun, ada cukup banyak orang yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa, bahkan melakukan tindakan asusila secara sadar. Contohnya pelaku penjualan video porno di Magelang berinisial RYP, 18 tahun, dan ASF, 23 tahun. Mereka menjual video pornografi menggunakan aplikasi Telegram. Telegram adalah aplikasi yang ditujukan untuk berkomunikasi secara online. Mereka menggunakan grup chat sebagai media penyebarannya. Lalu, agar mereka juga mendapatkan untung dari video tersebut, mereka mengaplikasikan sistem tarif sebesar 500.000 untuk dapat masuk ke grup tersebut. Dan gilanya, dilansir dari detik.com, ada lebih dari 1.100 member yang membayar untuk masuk ke dalam grup tersebut. Dan bahkan, salah satu pelaku berinisial RYP mendapatkan video tersebut dari korban. Ia mencoba mendekati korban berkedok pacaran dan kemudian mencoba untuk merekam video telanjang korban. Ia bahkan mengirimkan video tersebut ke guru korban sebagai ancaman agar korban tetap menutup mulut akan kejadian ini. Hal-hal seperti inilah kenyataan yang tengah terjadi, bukan hanya kepuasan semata, namun apa yang para pelaku telah lihat dari platform media sosial, yang tidak hanya regulasi bermedia sosial yang kurang, namun juga kepentingan pribadi seperti keuntungan finansial, meskipun harus menghancurkan hidup orang lain. Dampak dari konsumsi pornografi dapat berbeda pada setiap orang. Namun jika dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama, kebiasaan ini dapat memengaruhi cara otak merespons kesenangan, mempertahankan fokus, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Dampaknya sering muncul secara perlahan, sehingga banyak orang tidak menyadarinya sampai mulai mengganggu rutinitas mereka. Tanda pertama yang paling sering dirasakan adalah menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Jika kamu merasa bisa menghabiskan waktu berjam-jam menikmati hiburan, tetapi kesulitan fokus saat belajar atau bekerja, kondisi ini sering dikaitkan dengan kebiasaan memperoleh kepuasan secara instan. Akibatnya, perhatian menjadi lebih mudah teralihkan dan seseorang cenderung lebih sering mencari distraksi dibanding menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah gangguan tidur. Banyak orang mengira tidur hanya membutuhkan rasa lelah, padahal otak juga perlu berada dalam kondisi yang tenang untuk dapat beristirahat dengan baik. Pada sebagian orang, konsumsi pornografi, terutama menjelang waktu tidur, dapat membuat pikiran tetap aktif, sehingga proses untuk tertidur menjadi lebih lama
dan kualitas istirahat dapat menurun. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini juga dapat memengaruhi energi dan produktivitas pada keesokan harinya. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, muncul dampak lain yang seringkali lebih sulit disadari daripada gangguan fokus maupun tidur. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan seperti bermain game, berolahraga, berkumpul dengan teman, atau mencapai suatu target mulai terasa kurang memuaskan dibandingkan sebelumnya. Ini adalah dampak ketiga, yaitu mati rasa terhadap dopamin. Hal ini dapat terjadi karena otak terlalu sering menerima stimulasi yang intens dari konsumsi pornografi, sehingga aktivitas sehari-hari yang lebih sederhana terasa kurang menarik. Akibatnya, seseorang dapat kehilangan sebagian motivasinya untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya penting dan bermanfaat. Pada awal perkembangan teknologi bermula, dampak positifnya memang sangat banyak. Namun semakin banyak individu mengeksploitasinya menjadi ladang uang dengan memberi tontonan yang tidak bermanfaat seperti pornografi, dan jika terlalu sering akan menjadi kecanduan. Memberhentikan kecanduan porno sebenarnya hanya dengan memberi batas pada diri sendiri dan mengolah waktu secara efisien. Cara yang gue lakukan agar gue bisa berhenti menonton porno adalah dengan 3 cara ini. Pertama adalah dengan acuh tak acuh pada konten pornografi. Dengan ini kita akan secara tidak sadar mengurangi gairah ke depannya, dan jika diteruskan secara konsisten, maka akan hilang secara perlahan. Memang sulit di awal karena sudah terlanjur menikmatinya. Yang paling penting adalah jangan takut gagal. Bahkan gua sendiri butuh waktu 1,5 tahun agar bisa berhenti menonton pornografi. Jika cara pertama sudah berjalan lancar, selanjutnya adalah dengan mengganti waktu yang biasanya digunakan untuk menonton porno dengan aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat. Gua mencoba melihat berapa banyak waktu yang gua habiskan untuk menonton porno. Waktu itu gua mencoba mengganti kebiasaan menonton porno gua dengan berolahraga 1 jam selama 6 bulan. Dan gua sudah menurunkan berat badan gua secara signifikan, juga menjadi lebih sehat dari sebelumnya secara fisik dan pikiran. Jika kalian masih belum bisa lepas, maka cara ketiga ini akan sangat efektif, namun sedikit ekstrem. Tapi inilah yang bikin gua benar-benar stop kecanduan. Saat gua hendak menonton video pornografi, gua membayangkan bahwa orang tua gua sedang melihat gua menonton pornografi. Dengan membuat skenario palsu ini di kepala gua merasa jijik dan menyesal menonton porno. Kecanduan pornografi adalah kecanduan buruk, bahkan bisa setara dengan kecanduan obat-obatan terlarang. Maka, saat kalian sudah terlanjur kecanduan, perubahan awal akan selalu menyakitkan. Bahkan, sakaunya bisa membuat seseorang menjadi tidak stabil secara mental. Namun, teruntuk kalian yang masih terus berjuang melawan kecanduan porno, ketahuilah bahwa kita sedang menuju ke diri kita yang lebih baik. Dan tujuan kita bukanlah untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya.